Aktivis lingkungan gelar aksi dengan berkemah di Mapolres Probolinggo Kota, desak penuntasan mafia tambang ilegal dan tindak tegas perusak lingkungan. Puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam berbagai lintas organisasi menggelar aksi pendudukan bertajuk Kemah Aktivis Lingkungan di depan Mapolres Probolinggo Kota Kamis, tanggal 2 April tahun 2026. Aksi ini merupakan puncak protes atas lambannya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di kawasan hutan Desa Patalan dan Desa Boto, yang telah merusak ekosistem selama 4 tahun terakhir. Massa yang terdiri dari elemen Green Ranger Hutan, Sai Patenang, Aliansi Legam, LSM Lira, GMPK, dan Paskal ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap progres laporan yang telah dilayangkan sejak tahun 2022. Mereka menilai terdapat ketimpangan hukum di mana aktivitas perusakan hutan tetap berjalan, stagnan, tanpa adanya efek jera bagi para pelaku. Koordinator aksi, Syafrul Anam dan Luis Haryona, menyoroti adanya degradasi lingkungan parah serta indikasi perubahan identitas usaha dari perorangan menjadi berbagai nama korporasi. Praktik ini diduga kuat dilakukan untuk melanggengkan tambang ilegal di tengah ketidakpastian status hukum para tersangka yang hingga Maret tahun 2026 dinilai belum tersentuh hingga ke akar-akarnya. Syafrul juga menambahkan bahwa dampak kerusakan hutan ini telah memicu musibah banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Sumberasi. Tuntutan aksi ini sebetulnya dilatar belakangi oleh beberapa laporan ya. Laporan saya, ada kawan-kawan yang lain yang sudah sekian lama kemudian kita menganggap institusi kepolisian tidak cukup serius menangani hal ini. Karena ini menyangkut beberapa korporasi. Lah, kemudian dilaksanakan aksi ini pendudukan Mapolres. Sejatinya kami bermaksud kemudian menduduki Mapolres ini sampai kemudian 2 tuntutan kami dikabulkan. Apa? Tuntutan apa? Pertama adalah kita minta segera kemudian Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polres Probolinggo, untuk segera Kota Probolinggo untuk segera merilis pelaku kejahatan lingkungan itu. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, baik undang-undang kehutanan, undang-undang illegal mining gitulah. Dan yang kedua, kami meminta Polres kemudian hadir dan tidak melakukan pembiaran terhadap siapapun itu, termasuk korporasi, dalam melakukan kejahatan di wilayah Polres Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. Jadi itu kemudian tadi pertemuan kami dengan Kapolres dan jajarannya, kami mengapresiasi Kapolres. Kemudian Kapolres memberikan statement secara langsung bahwa persoalan ini menjadi atensi, dan bahkan beliau juga memerintahkan untuk membentuk tim kan begitu untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Karena Polres kemudian memberikan kepastian bahwa tuntutan kami itu akan dilaksanakan dan dikabulkan, karena memang secara teknis untuk tuntutan yang pertama itu dibutuhkan pemanggilan beberapa pihak, kemudian digelar dan kemudian akan segera naik ke tahap dari lead menjadi dik, begitu. Mungkin kerusakan lingkungan di mana yang menjadi perhatian dari teman-teman? Kawan-kawan media sekalian kan mengikuti perkembangan bagaimana Sumberasi, Kecamatan Sumberasi menjadi korban banjir, bagaimana kemudian Kecamatan Dringuh dan sebagian kota itu kemudian kelelep air, itu karena gagalnya fungsi spong dari wilayah hutan yang semestinya itu menjalankan fungsi ekologis itu kemudian tidak bisa lagi karena sudah diacak-acak. Jadi semua tambang itu perlu diberhentikan semua? Ditertibkan, gitu. Pak, terkait tadi yang namanya jalan di tempat itu, Pak, jalan satu gimana, Pak? Ya, itu kan karena proses laporan kami ini
sudah cukup lama kan gitu. Ah. Oke, terus tindak lanjutnya ke depan seperti apa? Dari pihak Polres tadi jawabannya. Mereka juga berbicara timing waktu untuk kemudian segera diselesaikan. Ya, jadi sedikit saja saya menambahkan ya, aksi kegiatan hari ini adalah aksi damai ya untuk menuntut tentang pelanggaran tindak pidana, diduga tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Probolinggo, dan juga tentunya kami mengapresiasi kepada Bapak Kapolres Kota Probolinggo sehingga apa yang disuarakan hari ini semuanya disikapi dengan serius dan akan ditindaklanjuti dengan serius. Maka aksi hari ini tentang menempati tenda ini juga akan kami akhiri hari ini untuk menunggu jawaban atau kerja daripada Bapak Kapolres yang dihitung dalam beberapa hari ke depan. Kira-kira itu. Menanggapi tekanan massa, Kapolres Probolinggo Kota memberikan atensi khusus dan memerintahkan pembentukan tim khusus untuk mengawal kasus ini. Hal ini dikonfirmasi kembali oleh Syafrul Anam usai melakukan audiensi. Ia juga menggarisbawahi bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para pelanggar hukum. Mas Argo dan kawan-kawan dan juga dari kendala yang kami hadapi, intinya kami berkomitmen terkait penegakan hukum sesuai yang disampaikan atau yang jadi tuntutan ya, jadi tuntutan di aksi penyampaian pendapat ini. Dan ke depan komitmen kami silahkan nanti kalau ada yang tidak pas kita bisa diawasi, dan kami akan selalu berkomunikasi dengan Mas Sarful selaku pelapor maupun Pak Abu Nasim dan kawan-kawan karena ada mewakili yang lain. Saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih rekan-rekan atas aksi yang sudah dilaksanakan, berjalan tertib, kondusif, karena memang kami paham bahwa kita semua adalah warga negara yang patuh hukum dan taat dengan regulasi atau aturan yang ada di negara kita ini. Aksi ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan agar keadilan lingkungan di Probolinggo dapat segera tegak, sembari massa berjanji akan terus mengawal janji kepolisian hingga adanya tindakan nyata di lapangan. Mereka membuat tagline, Stop Kerusakan Lingkungan Patalan, dan Save Patalan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi anhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughta bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa